warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munqidh min adh-dhalal al-mursyid ila al-haq al-hadi man yasha'u ila siratihi al-mustaqim. والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذل سالكها ولا يهتدي تاركها وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الذين بشرهم ربهم بالحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا, para habaib, para masyayikh, para kiai, para guru, para asatidz, hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus panitia acara pada siang hari ini yang saya cintai dan saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya serta taufik dan hidayahnya siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua hajat kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan menjadi Indonesia yang damai, bebas dari Syiah akan tercapai di bumi kita tercinta ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji satu aliran yang sedang dikembangkan di Indonesia. Satu aliran yang ajaran-ajarannya sangat meresahkan muslimin Indonesia, yang otomatis merusak persatuan muslimin Indonesia dan otomatis juga akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang berakibat akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Tadi saudara kita, namun sebelumnya, yaitu tadi belum saya sebutkan, yaitu aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Khumainiyah atau Syiah Ja'fariyah yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, terjerumus masuk ke dalam aliran sesat tersebut. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah,
tadi saudara kita Bapak Muhammad Yunus dengan berapi-api membawakan kronologi kejadian di Sampang dan sekitarnya dengan begitu semangat dan penuh dengan emosi, karena beliaulah yang menyaksikan keadaan di Jawa Timur itu. Bagaimana ketentraman kita umat Islam diganggu oleh mereka. Kita ini selalu diganggu. Sekarang ini kita masih belum selesai menerima, menyaksikan kebiadaban orang-orang Syiah terhadap pemimpin-pemimpin Islam, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang Syiah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mencaci maki, menghina, memfitnah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah dikatakan telah melakukan perbuatan serong. Kemudian para sahabat yang jasanya sangat besar terhadap Islam dan muslimin, mereka katakan bahwa mereka itu setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka menjadi murtad semuanya. Belum habis, kita masih menghadapi mereka di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi. Kita bentrok dengan orang-orang Syiah yang telah menghina Rasulullah SAW. Sekarang timbul lagi dari luar negeri, mereka menghina Rasulullah SAW. Kebiadaban tersebut kalau datangnya dari orang di luar Islam masih kita anggap masih biasa, karena mereka adalah musuh-musuh kita. Tapi kalau penghinaan itu datangnya orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai umat Muhammad, tapi mereka justru menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah, mencaci maki istrinya Rasulullah, mencaci maki mertuanya Rasulullah, mencaci maki menantunya Rasulullah SAW. Maka tindakan yang demikian ini adalah lebih kejam, lebih berbahaya, lebih biadab daripada orang-orang kufar yang menyerang pemimpin-pemimpin Islam. Kita tidak terima dengan apa yang dilakukan seperti film yang diributkan sekarang ini. Itu adalah termasuk kebiadaban orang-orang di luar Islam. Namun kita sebelumnya sampai sekarang masih menghadapi kebiadaban orang-orang Syiah. Perlu diketahui bahwa Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mereka terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah, ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin mereka. Kita sangat menghormati, mencintai para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW. Sikap kita umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita siap berkorban, baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Kemudian datang orang-orang dari Iran atau orang-orang Indonesia yang sudah dikader di Iran, atau orang-orang yang dikader di pondok-pondok Syiah di Indonesia. Mereka dengan terang-terangan berani mencaci maki, memfitnah, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang kita hormati, di mana kita siap berkorban baik harta benda
maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Jadi kejadian di Sampang itu akan terus terjadi selama penyakitnya tidak diobati. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah berkembangnya aliran Syiah di Sampang. Selama aliran Syiah disebarkan dimanapun tempatnya di Indonesia, di situ pasti akan terjadi perkelahian atau perseteruan, atau mungkin akan terjadi sampai pembunuhan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Saya pernah didatangi oleh kepolisian dari Mabes ini. Beliau datang ke tempat saya, diantarkan oleh dari Polda Jawa Timur. Beliau mengatakan, ya Habib, kami di kepolisian di Mabes ini sudah mulai resah dengan aliran Syiah ini, sudah menjadi pembicaraan. Kami datang minta masukan dari Habib, bagaimana Syiah ini? Saya bilang, Pak, saya tidak akan berbicara dalam segi agama. Kalau dalam segi agama, para ulama di seluruh dunia sudah sepakat bahwa Syiah adalah aliran sesat dan ajaran-ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga mereka keluar dari Islam, kafir. Tidak perlu saya bahas, saya katakan dulu. Namun saya katakan, saya akan berbicara mengenai keadaan Syiah di Indonesia ditinjau dari segi Hamkamnas dan Pancasila. Bahayanya Syiah bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan tulisan kajian saya itu, makalah saya sudah disebarkan, bisa nanti dibaca sampai lengkap, karena saya tidak mungkin membawakan jumlah. Saya bilang, Pak, kalau Bapak ingin mengobati keadaan ini sehingga tidak terjadi perkelahian dan saling bunuh antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, maka cepat-cepat pemerintah harus turun tangan. Apabila pemerintah tidak turun tangan, maka keadaan ini akan semakin jadi. Dan apa yang terjadi di luar negeri, di Irak, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, akan terjadi di Indonesia. Sebenarnya pemerintah sudah berpengalaman dalam menghadapi komunisme ke Indonesia, yaitu meskipun pemerintah berhubungan dengan Rusia dan RRT, tapi ajaran komunisme dilarang di Indonesia. Demikian pula terhadap Syiah. Jangan hanya karena kita masih berhubungan dengan Iran, lalu ajaran Syiah dibiarkan. Kita lihat di Malaysia, di Brunei, mereka berhubungan dengan Iran, namun aliran sesat Syiah dilarang berkembang di Malaysia dan di Brunei. Apa sebabnya kok sampai pemerintah mengambil sikap yang demikian? Karena ulama-ulama mereka di Malaysia tidak mudah dibeli. Syiah ini di Indonesia menghamburkan bermiliar-miliar dolar. Siang malam mereka bekerja. Tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita didekati. Baik yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari cendekiawannya, dari habaibnya. Mereka didekati oleh tokoh-tokoh Syiah. Ada yang didatangi
dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan, ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah versi mereka. Yang perlu bantuan dibantu, baik untuk pribadinya maupun organisasinya, sehingga tidak hampir semua organisasi Islam di Indonesia mendapatkan bantuan dari Iran, dari Syiah. Namun mereka di Iran tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini, dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah di Iran yang diratakan. Bahkan di beberapa kota di Iran ahli sunnah dilarang membangun masjid. Inilah yang terjadi di Iran. Penduduk Iran itu sepertiga, kurang lebih 20 juta adalah ahlu sunnah wal jamaah. Namun mereka tertekan, mazlumin. Tokoh-tokoh kita tadi itu setelah pulang dari Iran, mereka pura-pura tidak tahu, menyaksikan warganya digerogoti oleh Syiah ini, mereka pura-pura tidak tahu. Bisa dikatakan 90% pengikut Syiah itu warga Nahdliyin. Tapi kenyataannya tokohnya justru berangkulan dengan tokoh-tokoh Syiah. Itulah kepandaian orang-orang Syiah memberangus tokoh-tokoh kita, sehingga mereka mengatakan apa? Di saat ulama di seluruh dunia, terutama di Indonesia, mengatakan bahwa Syiah tidak Syiah sesat, mereka membela mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Apakah mereka Syiah? Apakah tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, habaibnya itu Syiah? Tidak. Mereka itu ahlu sunnah. Tapi karena sudah diberangus oleh Syiah, mereka membela Syiah. Itu sudah watak orang timur karena jasa seseorang, sehingga walaupun mereka itu tidak cocok dengan akidahnya, namun mereka bungkam 1000 bahasa, seakan-akan mereka tidak tahu apa-apa. Inilah yang terjadi. Kemudian setelah orang-orang Syiah itu di Iran menindas ahlu sunnah di Iran, kemudian mereka datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah dengan muslimin Indonesia. Kalau mereka itu sungguh-sungguh ingin berukhuwah Islamiyah dengan ahlu sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah yang ada di Iran? Kok justru datang ke Indonesia mengajak ke bumi ahli sunnah, mengajak ukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah wal jamaah? Inilah keadaan yang sedang terjadi. Lalu tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau ada Habib yang masuk Syiah? Habib masuk Syiah, ini satu berita besar. Karena tidak ada, saya bilang tidak ada Habib yang masuk Syiah. Habib yang masuk Syiah itu bukan lagi Habib, tapi mantan Habib, bukan lagi Habib. Karena apa? Konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah dengan keyakinan mereka yang menganggap ahlu sunnah fi dhalal, ahlu sunnah di dalam kesesatan, pernikahan yang dilakukan secara ahlu sunnah tidak sah. Itu keyakinan mereka. Padahal orang tersebut lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti dia apa? Hadza walad Nuh, innahu amalun
ghairu saleh. Jadi bukan lagi Habib. Habib yang masuk Syiah bukan Habib lagi, tapi mantan Habib. Lalu bagaimana dengan kiai-kiai NU yang membela Syiah ini? Baik yang namanya Said Agil atau lain-lainnya. Jauh-jauh hari sebelum Khomeini mengekspor revolusi Syiahnya ke Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari ketika nyusun Qanunul Asasi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan beliau wanti-wanti agar orang-orang Nahdliyin tidak dekat-dekat atau berhubungan dengan golongan ahlul bidah. Yang disebutkan oleh beliau, contohnya yang diadukan bahwa saat itu sedang dikembangkan 2 aliran Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi kalau sekarang ada Kiai NU kemudian berhubungan dengan Syiah atau membela Syiah, apalagi masuk Syiah, maka dia berarti telah berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Ini ma'asyiral hadirin wal hadirat, tokoh-tokoh kita ini, baik dari habaibnya Umar Syihab, dari Muhammadiyahnya Din Samsuddin, Azumardi, sampai itu ketua DPR itu juga mengatakan Syiah. Mereka mengatakan Syiah tidak sesat. Apakah mereka tahu? Nah, ukuran Syiah itu bukan negara Indonesia. Ukuran sesatnya, tidak sesatnya Syiah itu bukan negara Iran, bukan negara Saudi Arabia. Satu aliran akan dikatakan sesat apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sekarang kita buktikan apakah ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Apakah tidak? Ternyata setelah kita pelajari bahwa banyak aliran-aliran, bahwa banyak ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh tadi mengenai sahabat, mereka berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan berbagai ayat yang isinya memuji para sahabat. Allah cinta kepada mereka, Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah, serta Allah menjanjikan kepada mereka al-husna, surga. Namun orang Syiah mengatakan bahwa para sahabat murtad. Berarti apa? Berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Mengenai Siti Aisyah, mereka mengatakan bahwa Siti Aisyah istri Rasulullah SAW itu telah melakukan perbuatan serong. Padahal Allah menurunkan dalam surat An-Nur yang isinya Allah memuji Siti Aisyah. Dan Allah menolak tuduhan orang-orang munafikin yang mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah menuduh Siti Aisyah. Berarti apa? Berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Banyak hal yang membuat mereka itu keluar dari Islam, bukan lagi sesat. Sesat dan keluar dari Islam itulah ajaran Syiah. Sebab banyak orang tahu bahwa Syiah itu sesat, tapi sampai di mana kesesatannya? Sudah keluar dari Islam? Apakah sudah keluar dari? Apakah masih Islam? Rupanya waktunya sudah habis. Minta maaf. Ini 7 menit sudah selesai. Sebetulnya kalau mau membahas Syiah itu jangan setengah jam, 1 jam. Mungkin 1 hari kita habis waktu itu. Jadi kalau kita dengarkan tadi pemaparan dari MUI Jawa Timur dan apa yang kita ketahui,
Loh begini kok kita dikatakan kita ini provokator, kita memecah belah bangsa Indonesia. Siapa yang memecah belah? Kita dulu sebelum ada Syiah kita bersatu. Kalau ada perbedaan NU Muhammadiyah dalam masalah khilafiyah, dalam furu', tapi perbedaan kita dengan mereka di dalam usuluddin, di dalam akidah, di dalam tauhid, rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka, rukun iman mereka juga berbeda dengan rukun iman kita. Jadi ini agama tersendiri. Semoga apa yang telah disampaikan dari MUI tadi dapat menambah wawasan kita. Allahumma ajma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Wal 'afwu minkum.